Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita berikan syukur kepada Allah pagi hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu, bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna ayatillah wa yatadarasunahu wa fi riwayatin wa yadhkuruna Allah illa hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji kitab Allah, atau zikir kepada Allah, kecuali dipayungi oleh malaikat, dipenuhi oleh rahmah, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka di depan makhluknya yang ada di sisinya. Ini fadilah majelis ilmu ya. Kita akan kaji hadis ke-222 dari Syama'il Imam Baghawi. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih, bisa dilihat ya. 222. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih akhbarana Abdul Wahid al-Malihi qala ambana Ahmad At-Tamimi qala ambana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Muhammad ibn Ismail qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abdul Wahhab qala akhbarana Ayyub an Abi Malika an ibni Abi Malika an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang panjang tadi sampai Aisyah radhiyallahu taala anha. Annal Yahud atau an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik. Seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamu alaik. Maknanya adalah kematian atasmu. Nah, mungkin diterjemahkan ke bahasa Betawi mati lo gitu, kira-kira gitu. Qala wa'alaikum, kata Nabi. Maka Nabi menjawab wa'alaikum, dan engkau. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab assalamualaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Kematian atasmu, laknat Allah atasmu, dan murka Allah atasmu. Jadi lengkap. Yahudinya ngomong assalamualaikum, Rasul menjawab waalaikum, Aisyah menjawabnya lebih tegas, assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah. Maka Nabi berkata, mahlan ya Aisyah, sebentar. Alaiki birrifq, engkau ini harus lembut. Wa iyyaka wal unfi awil fuhsh, engkau hindari berkata keras atau berkata kasar dan berkata buruk. Qalat lam tasma' ma qalu, Aisyah menjawab, tidakkah engkau mendengar yang mereka katakan? Qala awala tasma'i ma qultu, apakah engkau juga tidak dengar yang saya katakan? Kan Nabi menjawab waalaikum. Radatu alaihim fayustajabuli. Saya menjawab kepada salam dia dan Allah kabulkan doaku. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doa mereka tidak dikabulkan untuk. Ya, ini ada angle kisah yang menarik tentang salam atau tentang ucapan buruk. Seorang Yahudi datang ke Nabi nyolot, kalau bahasa kita sekarang gitu ya, datang nyolot assalamualaikum.
Asam itu maknanya kematian ya, kebinasaan. Ya, diterjemahkan mati loh, gitu kira-kira kayak gitu. Nabi menjawabnya, engkau juga. Tapi Nabi menghindari kata buruk, hanya menggunakan kata waalaikum. Aisyah tidak terima mendapatkan salam buruk kayak gitu. Langsung dijawab lebih, assalamualaikum wa la'anakumullah ghadiba alaikum. Semoga Allah melaknatimu dan Allah murka padamu. Di konteks ini Nabi menggunakan ungkapan mahlan ya Aisyah. Sebentar, gitu kan? Alaiki birrif, suruh lembut. Wa iyyaka wal unf wal awil fuhsh. Engkau hindari berkata keras atau kasar dan berkata buruk. Nah. Nabi menjelaskan, Aisyah merasa karena dia mengatakan yang buruk ya dijawab, tapi Rasul punya pilihan menjawabnya. Dan Nabi memberikan penjelasan, rodatu alaihim wa istajabu li fihim. Saya menjawabnya dan doaku dikabulkan oleh Allah atas mereka. Sementara doa dia tidak dikabulkan. Ini bagaimana kecerdasan akhlak ya, kecerdasan emosi yang mengantarkan pada pilihan kata. Jadi salah satu kemuliaan budi seseorang itu adalah kemampuan memilih kata. Jangan dianggap remeh ini. Karena mulutmu dan katamu itu harimaumu. Makanya antara situasi di hati itu harus diterjemahkan dengan sangat baik oleh lisan. Rasul memberikan contoh yang luar biasa. Jadi kemampuan memilih kata. Dan ini harus masuk ke akhlak, bukan ke perilaku atau kegiatan. Wah ini karena di depan orang penting saya milih kata. Nanti di rumah ngablak aja. Enggak. Disebut akhlak karena memang dia sudah refleks. Kan ciri akhlak itu dua ya. Keluar tanpa berpikir, jadi refleks. Kemudian dia berlangsung sangat lama. Makanya cirinya dua, dikagetin, itulah yang namanya akhlaknya. Yang kedua, diprovokasi buruk, itulah yang disebut akhlak. Kalau diprovokasi buruk kok goyah, ya berarti belum. Ya baru perilaku atau kegiatan. Disebut berkata baik, diprovokasi buruk, tetap aja katanya baik. Rasul memang punya akhlak namanya berkata baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah. Karena Rasul antara yang dikatakan sama yang diperbuat sama. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baik atau diam. Nah, salah satu ciri kata baik itu ya pilihannya kata baik, intonasinya baik, terus volumenya baik. Karena Rasul itu disifati oleh Hindun ibn Abi Balta'ah. Kok Hindun? Hindun salah satu anak Khadijah dari suami awal. Itu salah satu yang memberikan sifat ke Rasulullah sangat persis. Karena kan hidup agak lama bersama Rasulullah. Ya kan, di samping Rasul memang ada anaknya dari Khadijah, tapi kan anak Khadijah juga ikut sama Rasulullah di rumah. Itu mensifati salah satunya tentang ia berkata. Jadi kalau Rasul berkata itu memang katanya baik. Anas juga menegaskan lam yakun sakhaban fil aswaq. Tidak pernah teriak di pasar. Di pasar saja enggak teriak, apalagi di luar pasar. Jadi yang namanya kata baik itu 3 ya. Yang namanya berkata baik, falyakul khairan itu 3. Yang pertama, pilihan katanya baik. Yang kedua, volumenya baik. Volumenya itu tidak tinggi. Jadi volume tinggi itu buruk. Woi, di mana sambelnya? Sini sambel.
rendah aja kalau ngomong. Dan semakin tinggi budaya seseorang, semakin rendah volumenya. Kemudian intonasinya, cara membawakannya. Nah, Rasul memberikan contoh, diprovokasi seburuk ini kan kalau bahasa kita apa tadi? Nyolot ya. Nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba datang, Assalamualaikum. Yang bener aja loh kan. Kecuali emang tadi sudah ada apa ngomong, terus marah, baru bisa ngomong buruk. Ini nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada mertua, nggak ada mantu, tiba-tiba datang ngomong Assalamualaikum. Kan nyolot banget itu sebenarnya. Tapi Nabi nggak terprovokasi. Emang benar-benar akhlak Nabi luar biasa. Idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang bodoh berkata kepadamu, dia mengatakan salam. Udah. Gitu. Oke ya. Nah ini kecerdasan akhlak salah satunya tampak dalam pilihan kata. Nah, ini terutama semoga kita berkesempatan untuk melatih pilihan kata. Terkadang justru menimpa banyak orang baik terjebak di sini atas nama dakwah, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, kehilangan kata baik. Yaitu namanya punya niat baik, tapi caranya buruk. Harus belajar. Karena berkata baik itu bukan kegiatan, dia akhlak. Kalau tidak dilatih dari kecil, dia akan memilih kata buruk. Termasuk di mimbar. Gitu. Di mimbar itu bisa maki-maki isinya. Termasuk di masjid, bisa maki-maki isinya. Karena terkadang kalau orang itu punya akhlak buruk, tapi punya agama, ilmu agama, akhlak buruknya dijustifikasi pakai agama. Wah ini kan amar ma'ruf nahi mungkar, harus tegas. Padahal antara tegas sama berkata baik itu dua hal berbeda. Tegas-tegas, berkata baik, berkata baik. Kan tidak harus berkata tegas itu menggunakan kata-kata kasar. Betul? Maki-maki, menghinakan, membungkam aib orang. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, idza ayyartahu falam tansahu au kama qala. Kalau engkau menghina seseorang, engkau tidak sedang menasihatinya. Jadi ada orang menasihati tapi dengan menggunakan kata-kata buruk. Dia tidak sedang menasihati. Karena menasihati itu pasti katanya baik. Karena asli kata nasihat itu bertindak tulus. An-nasihatu adalah artinya adalah al-qiyamu bil ikhlas. Bertindak tulus maknanya nasihat itu. Cuman tiba-tiba bahasa Indonesia nasihat maknanya mau idoh. Itu bergeser makna itu. Sekarang kita dengar nasihat, maknanya ngomong, bukan. Nasihat itu bertindak tulus. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa sentuhan, bisa berupa dukungan, bisa berupa macam-macam. Nasihat. Nah, ini pelajaran pertama ya. Bagaimana Nabi memberikan contoh akhlak baik itu tampak dalam pilihan kata. Semoga kita terus bisa berkata, memilih, terutama yang masih punya anak kecil, karena akan nurun. Karena anak kecil akan berkata persis yang ia terima. Terutama di masa emasnya, usia 6 itu. Kalau usia 6 dapat bagus, nanti lihat usia 6 sampai 14, dapat bagus enggak? Dapat, dilihat lagi 14 sampai 21. Biar ya, usia 6, 14, 7, 7. Jadi 6 atau sampai 7, kemudian 7 sampai 14, 14 sampai 21. Kalau sudah dapat segitu full bagus, udah dia akan punya kata baik. Tidak sanggup berkata buruk meskipun benci. Sudah jadi akhlak. Tapi kalau 6 dapat bagus, terus nanti 7 ke 14 dapat buruk, ya bisa berubah tuh. Tergantung mana yang paling dominan. Nah kalau anak-anak kita pas tumbuh memang kata bapak ibunya baik, nggak pernah ada suara tinggi, nggak pernah ada kempiong kalau di Jawa itu. Kempiong ya, kempiong. Jadi tidak ada saur mano, ngomong debat kusir. Maka anak itu akan berkata baik. Tapi kalau tidak dapat itu, meskipun nanti belajar agama setinggi apapun, tetap aja akhlaknya buruk. Gitu. Gampang tuh namanya maki-maki orang. Naudzubillah min dzalik. Oke ya. Semoga kita terbimbing oleh
kajian ini kita bisa berkata baik. Tapi levelnya sudah ke akhlak. Makanya perlu benar. Nah, supaya bisa berkata baik, yang pertama perlu latihan mengendalikan emosi. Biasanya kata buruk itu muncul karena marah. Kan nggak mungkin kalau tidak marah berkata buruk, betul kan? Ya kalau nggak marah berkata buruk itu mah sudah keterlaluan. Jadi perlu latihan mengendalikan emosi. Yang kedua, perlu menahan konten namanya. Itu ada istilah. Orang berakal mulutnya di hatinya. Orang bodoh hatinya di mulutnya. Makanya Masya Allah kalau kita menggunakan akhlak Nabi, emang kok jadi orang besar? Karena salah satu yang membuat orang tidak bisa jadi orang besar, itu adalah hatinya di mulutnya. Apa aja diomongin. Makanya kalau misalnya ada pejabat, apa aja diomongin, ambruk sudah. Tapi kalau mulutnya di hatinya, dia akan milih, ini ngomong, ini enggak. Nah, ini ngomongnya begini. Diatur betul, sudah terkendali. Jadi otaknya dan hatinya bisa mengendalikan mulutnya. Berkatanya segini aja, sudah, nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan bahaya. Jadi namanya latihan menahan konten. Mana yang dikeluarkan, mana yang tidak. Itu mah munafik, bukan. Itu kecerdasan berkata. Terkadang ada orang ngerasa namanya jujur itu mengatakan semuanya. Itu bodoh, bukan jujur. Misalnya kamu ditanya, ada orang pedagang, Pak, berapa harganya? 90. Ya berapa sih Pak, Bapak ngambilnya? Terus kamu bilang, aku ngambilnya 40.000 dari mana? Ya dari toko situ Pak. Ya udah deh Pak, aku ke situ aja. Itu namanya jujur apa bodoh? Bodoh. Tidak selalu yang kau ketahui harus kau katakan. Makanya itu kan, wah munafik loh. Masa cinta ditahan? Itu bukan, memang gak sanggup berkata. Jadi terkadang di lapangan itu ada pergeseran konsep. Ya, konsep syariat itu nggak boleh dimaknai pakai konsep yang lain. Karena antara menyimpan dengan mengatakan semuanya itu tidak ada urusannya dengan munafik atau mukmin. Itu bab etika. Paham ya insya Allah ya. Jadi harus punya latihan menahan. Maksudnya apa? Mana yang dikeluarkan, mana yang tidak dikeluarkan. Apalagi kalau antum berkesempatan kelak suatu saat menjadi pembicara publik kayak saya begini nih. Itu harus bisa antara ruang terbuka, nih kayak gini nih ya. Ini kan masuk YouTube, itu beda pilihan katanya. Dengan kalau khutbah Jumat tidak ada YouTube-nya. Lain lagi kalau eksklusif, orang khusus, itu harus dipilih. Itu dalam bahasa kita berbangsa bernegara ada namanya keakuan, kekamian, kekitaan. Kalau sudah masuk YouTube, apalagi kita masuk di TV, itu sudah bahasa kekitaan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus sudah dipilih katanya itu. Kalau kekamian, beda lagi. Hanya sesama kaum muslimin. Nggak masuk ke ruang publik. Publiknya ada di sini. Makanya kalau YouTube ini ya hanya antara kaum muslimin. Kalau YouTube ya itu jangan tahan. Non muslim nggak boleh lihat YouTube saya. Itu untuk muslim gitu. Harus disebutkan. Nah, itu nanti ada pilihan katanya lagi. Keakuan beda lagi urusannya. Itu harus udah di otak begini. Kalau enggak jadi perkara. Gitu. Alih-alih kau berniat baik ketemunya jadi perkara hukum dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga harus mau latihan setiap harinya. Banyak kejadian orang cerai gara-gara tidak sanggup mengelola konten. Kebenciannya tak terkira, ya udah cerai. Jatuh nggak cerai? Tapi kalau dia bisa ngelola, aku benci nih. Maka dipilih katanya. Aku nggak sanggup melihat kamu deh, Ma. Nggak bisa. Tapi tetap kamu di kamar aja. Ya. Nggak ada kata cerai. Sampai nanti begitu sudah firm, baru ngomong baik-baik. Ini kelihatannya sudah nggak bisa terus. Bukan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai,
Dikit-dikit cerai. Saya tuh nangani kasus orang ngomong cerai itu berulang kali. Dan setiap ditanya suaminya ngomong, Ustaz aku lagi marah. Pak, kalau orang lagi cinta nggak mungkin ngomong cerai. Pasti ngomong marah. Persoalannya apa semua amarah harus katanya cerai? Ya Ustaz gimana? Udah jatuh. Nah aja lo. Yang ngomong lo masa gue yang mutusin? Enggak. Ada orang pernah ngomong cerai itu 10 kali. Dan nggak cerai-cerai. Ini ngawur nih orang-orang. Karena cerai itu hak privat seorang laki-laki. Makanya laki-laki nggak boleh ngumbar kata-kata itu. Dan lain sebagainya. Nanti banyak case-case gitu. Jadi kejadian yang kayak tadi itu akibat apa? Tidak punya karakter, nggak punya akhlak, berkata baik. Tapi orang kalau punya karakter baik, sebenci apapun, kalimatnya baik. Gitu. Rasulullah SAW ketika didatangi pembunuh Hamzah, kurang apa juga? Hamzah itu kan orang yang menjadi bemper Rasulullah. Ini paman sekaligus penjaga Rasul. Pemberaninya tak terkira dan tak terkalahkan orang ini. Duel di Badar. Ya, tapi ia punya cerita sendiri di Uhud syahid oleh seorang budak. Tapi di kemudian hari, beberapa saat, budak itu masuk Islam. Datang ke Rasulullah. Rasul nggak sanggup melihat budak ini. Karena kalau melihat dia, ingat Hamzah. Karena memang kematiannya juga sangat menyayat hati. Diambil jantungnya. Saking jahatnya si pesuruhnya itu, si mbak siapa itu, ibu siapa. Ya. Akhirnya oleh Rasulullah, menyingkirlah dari saya. Akhirnya pergi ke Yaman. Itu demikian Rasul harus mengelola emosi supaya tidak kelihatan, menyingkirlah dari saya. Itu salah satu teknis supaya tidak memancing amarah. Boleh, ikuti Rasulullah SAW. Boleh kalau kita nggak sanggup, ada kisah misalnya ada orang yang membunuh siapamu, gitu kan? Nanti kalau lihat dia, kau malah semakin kepancing, maka udah nggak usah lihat aja. Itu salah satu akhlaknya. Sehingga tidak keluar kata buruk, nggak keluar sikap. Demikianlah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh ya. Karena berkata baik ini sekarang menjadi PR kita kaum muslimin. Mestinya kita orang yang punya contoh berkata baik. Terutama orang yang sudah rajin ke masjid. Orangnya punya contoh berkata baik. Tidak boleh kalah sama orang yang tidak pernah ke masjid tapi memiliki budaya baik dalam berkata. Banyak sedikit betul ya. Orang tidak baik agamanya, ibadahnya kurang, tapi dulu waktu di rumah oleh ibu bapaknya emang dididik kata-kata baik. Karena akhlak itu tidak selalu muncul dari agama. Ingat ya teori akhlak ya. Akhlak itu tidak selalu muncul dari iman. Ada akhlak muncul karena pembudayaan, karena pendidikan keluarga, bahkan karena pendidikan karakter. Dia ikut pendidikan karakter, bisa dapat. Karena lingkungan. Nah, kalau ada orang akhlaknya baik tidak tumbuh dari agama, dan ada orang yang bagus agamanya, bagus ibadahnya, tapi nggak dapat pendidikan akhlak, itu jomplang di masyarakat. Loh, orang rajin ibadah kok kalau ngomong kayak ini, kayak kebun binatang. Yang ini sholatnya jarang tapi kok baik. Siapa yang jadi ketua RW? Coba kira-kira kalau bilang ketua RW, siapa yang jadi ketua RW? Yang berkata baik. Gitu. Dan berkata baik ini bukan hanya milik kelompok tertentu. Di seluruh dunia itu orang wajib berkata baik. Makanya antum perhatikan ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Seorang diplomat pasti dilatih berkata baik. Betul nggak? Pernah nggak antum menteri luar negeri, diplomat, apalagi misalnya duta, terus konjen, terus kalau ngomong seenaknya gitu, pernah nggak? Gitu. Kayak buzzer-buzzer gitu, pernah nggak? Nggak mungkin, karena dia memang mewakili sebuah bangsa. Kalau ngomong diatur,
tertib, intonasi, standar semua, sejak zaman Adam Malik. Jadi, saya kan public speaker, bicara publik ya, baik pengajian, training, apa saja, pokoknya public speaker ya. Itu kalau undangan Kementerian Luar Negeri, itu undangan paling top. Sebulan bahkan 2 bulan ngundang. Nanti diingatkan setengah bulan. Nanti diingatkan lagi. Begitu sampai di sana, standar, rapi, omongannya baik, intonasinya baik, bahkan gesturnya baik. Ini keren banget kalau se-Indonesia kayak Kementerian Luar Negeri. Karena itu membuat situasi menjadi baik. Gitu. Jadi sebenci apapun, semarah apapun ungkapannya, pernah nggak ada Menteri Luar Negeri marah-marah, maki-maki gitu? Pernah nggak ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, masa orang yang soleh, yang di masjid, yang apa, malah kalah sama kayak gitu. Oke ya? Dan Rasul berikan contoh yang luar biasa. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, ini menarik, bahwa kita nyebutnya membalas dengan cara indah. Milikilah seni membalas. Jadi ada saat di mana kau harus membalas. Kan dikasih salam, balas dong. Nggak diem kan? Demikian juga yang lain. Kalau kau dicurangi, balaslah dengan cara indah. Kau tidak melanggar hukum, tapi dia kena. Itu namanya membalas dengan, itu seni. Seni bermuamalah dengan seseorang. Ada orang buruk yang harus dikasih pelajaran. Caranya gimana? Membalas dengan cara indah. Tidak buruk, beretika tinggi. Nah itu biasanya seni para raja. Membalas dengan cara, dan Rasul memberikan contoh. Bayangin aja, Assalamualaikum, waalaikum. Indah ya? Kalau diterjemahkan, mati loh, engkau juga. Indah. Gitu. Kena nggak itu? Kena, tapi indah. Tidak kasar, nggak menyakiti, nggak arogan, nggak norak. Gitu. Indah caranya. Itu namanya apa? Membalas dengan cara. Ada saat kau memaafkan, tapi ada satu kejahatan memang bagusnya dibalas. Gitu. Kalau antum lihat perang-perang Nabi, itu indah perangnya Nabi. Gitu. Perangnya Nabi itu indah. Jadi pada waktu perang Badar itu kan, kemudian pertama kali orang Quraisy, orang Ansor kan langsung maju. Kata pimpinan Quraisy, kami ingin anak-anak paman kami. Habis itu kan perang terjadi. Terus mati kan? Semua orang-orang Quraisy ini, pimpinan 70 kan dimasukkan oleh Nabi ke lubang. Ya karena mereka kan tidak mengenal penguburan dengan sangat baik kan. Nah kalau syuhadanya Badar, ya dikuburkan sama Rasul dengan cara Islam. Mereka dimasukkan ke lubang. Dan Nabi berkata dengan cara indah, ya Aba Jahal, ya Utbah, ya Abul Walid, gitu. Awajatum ma wa'ada rabbukum haqqa faqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Hai Abu Jahal, terus 70 sebut satu-satu. Apakah engkau sudah mendapati yang dijanjikan Rabbmu? Karena kami telah mendapat yang dijanjikan Rabb kami. Indah gak gitu ngomongnya? Itu sakit gak? Jelek, betul gak? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah mereka sudah jadi bangkai. Kata, dia lebih mendengar. Wa asma minkum walakin nasatiul jawab. Dia lebih mendengar daripada engkau. Tapi dia nggak bisa jawab aja. Jadi milikilah kemampuan membalas dengan cara yang indah. Jadi musuh yang kau balas dengan cara indah itu terkadang malah nggak sakit. Oh keren dia balasnya, keren banget. Itu namanya menang dengan cara indah. Rasul ini kan nggak nyakiti Yahudi. Gitu. Tapi kena. Allah kabulkan doa Rasul. Nah, ini seni yang kayak gini, kaum muslimin perlu ngerti dan perlu dipraktekkan. Ini memang bentuk budaya tinggi, akhlak tinggi, yang biasa dimiliki para pembesar-pembesar bangsa. Dia pasti punya seni ini. Kalau rakyat jelata rata-rata
Ya kalau balas, ya norak, ngancam-ngancam. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak berani juga ujungnya. Awas ya, gua bunuh kok. Padahal nggak berani juga ujung ngomong doang. Tapi kalau antum melihat para pembesar-pembesar itu kalau ngomong, baik. Tentu bukan nipu ya. Jangan langsung dipastikan. Tapi punya keindahan. Itu memang akhlaknya. Jadi orang yang berakhlak ini kalau antum perhatikan para panglima perang Islam itu kan perang-perang. Nanti kalau malam cari yang sakit. Karena itu memang akhlak. Di perang itu, perang kepada yang memerangi. Dan dia perang di waktu perang. Kalau sudah nggak waktu perang, ya harus baik. Maka yang sakit diobati, yang lemah disayangi, udah. Besok perang lagi. Indah. Dulu para petarung punya etika. Sekarang nggak tarung, nggak punya etika. Jadi sudah rusak, tak terkira. Kata-kata kasar, buruk, caci makian, keluar mendominasi. Hancur sebenarnya. Ketika bangsa sudah kehilangan akhlak mulia, itu tunggu kehancurannya aja. Ketika bangsa sudah tidak bisa saling menghormati, itu kehilangan, tinggal kehancurannya aja. Gak lama. Karena akan kehilangan social trust, kepercayaan sosial, kepercayaan publik. Orang akhirnya saling dendam. Nah itu cara paling rusak bangsa, sebenarnya paling gampang begitu. Dibuatlah social trust, dihancurkan social trust, itu nggak lama. Ada simulasi sedikit kemarin di salah satu desa di Cianjur. Desa itu dulu makmur. Zaman sebelum anak-anak muda pada merantau. Tibalah tahun 90-an, mulailah ada merantau tuh anak di desa. Ini dikaji sama salah satu mahasiswa S2 di UI. Setelah merantau, anak-anak pulang menggunakan gaya kota, beli motor biasa standar. Yang dulu ada saling ngumpul, dulu mereka kalau ada orang meninggal, yang rawat tetangga. Kalau ada orang mau lahirkan, tetangga itu yang nandu ke kecamatan, karena dari kotanya, dari desa ke kecamatan, terus ditandu, karena bidanya ada di kecamatan. Dia nggak punya dukun beranak di desa itu. Dan kalau ada orang mau nanem, itu tidak bayar. Tetangga saling bantu, kapan kamu nandur? Tahu kan nandur ya? Hari ini aku nandur, itu kan seharian biasanya. Nah, itu maka mereka ikut dikasih sarapan aja. Demikian mereka saling bantu. Saat situasi kayak gitu, itu masyarakat makmur. Tapi begitu sudah mulai individualisme, terjadi persaingan, mulai nggak ada lagi kalau ada wanita hamil, maka nggak ditandu lagi, maka harus nyewa kendaraan, bayar. Nah kalau nandur harus bayar, semua bayar. Dan karena situasinya bayar, maka kehidupan di desa menjadi sangat mahal. Satu persatu masyarakatnya akhirnya banyak yang merantau. Kehilangan kepercayaan publik. Desa itu bukan makmur, malah semakin miskin. Ini yang disebut dengan social trust, modal sosial itu lebih penting. Dan bangsa ini sekarang kehilangan modal sosial. Udah saling caci dan seterusnya. Bahkan di antara kaum muslimin kehilangan modal sosial. Masa gara-gara kunut aja caci maki ya? Saya suka. Dan sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kadang tuh saya bingung gitu. Sekolah tinggi-tinggi tapi akhlaknya nggak tinggi-tinggi. Saya suka mengatakan, urusan perbedaan fikih itu udah dibahas abad kedua. Sekarang abad ke-15, berarti sudah 14 abad. Terus ini bahas terus. Dan yang berbeda itu guru murid. Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Ente bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan neneknya, bukan kakeknya, kok repot? Dia juga bukan muridnya. Ini yang guru murid aja nggak repot. Itu guru murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Mereka aja nggak repot. Kok ente repot? Itu sama saja satpam lebih galak daripada bosnya. Di mana-mana itu. Jadi nggak usah diselesaikan, biarin aja begitu. Makanya ada kaidah fikih kan, selama tindakan Anda ada dasarnya di dalam madhab muktabar. Madhab muktabar itu bukannya 4, ada 20, 18.
tapi terutama mazhab 4, maka tindakan Anda dapat dibenarkan. Bukan benar, dapat dibenarkan. Jadi nggak perlu diingkari, biarin aja. Karena ini udah emang sama-sama kuat dalilnya dan punya sudut pandang yang berbeda. Paham ya? Nah, sehingga jangan sampai bab ini memprovokasi kita kehilangan akhlak yang mulia. Ya, pelajarannya apa? Nomor 2, milikilah membalas dengan cara yang indah. Gitu kan. Nah, yang ketiga, Rasulullah SAW tegaskan di sini, alaiki birrifqi wa iyyaka wal unfi awil fuhsh. Kau harus lembut dan menghindari kata kasar, kata jelek. Ya, kelembutan itu bagian dari doktrin Rasulullah. Dan ini bukan sekali. Rasul beberapa di case yang lain juga mengatakan alaiki birrifqi, kau harus lembut. Salah satu bentuk kelembutan pilihan kata baik. Tapi akhlak yang ada dalam itu namanya kelembutan, namanya arif. Arif itu kelembutan, penuh empati, penuh kasih sayang. Sehingga tidak bisa berkata buruk, menghina orang. Emang nggak bisa, dia nggak bisa ngomong begitu, nggak bisa. Sebenci-bencinya itu tetap aja katanya baik. Semarah-marahnya sama pasangannya tetap aja katanya baik. Nggak pernah sampai maki-maki kemana-mana. Insya Allah, semoga Allah bimbing kita semua ya. Dan ini yang membuat orang terkesima dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lembut. Kenapa coba? Karena seseorang itu, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Mas ya, harus paham. Seseorang itu yang menentukan hatinya, ya, idza saluhat saluhal jasa, ya. Dan hati itu hanya kesentuh dengan kelembutan. Hati akan menolak dengan semua bentuk kekerasan. Paham? Jadi kalau kau memberikan sentuhan lembut, itu sama saja kau telah mengambil hatinya. Makanya dalam dakwah itu suruh hikmah dulu. Kemudian mau idhah. Hikmah itu apa sih? Menemukan prosedur yang tepat. Nah, kalau kau lembuti dia, maka ibarat Rasul kan pernah kemarin ya di hadis sebelumnya kalau nggak salah atau belum ya. Seseorang dengan agama ini itu mirip dengan dakwah ini itu mirip orang yang sedang punya onta. Nah, maka ada beberapa orang yang bersikap kasar kepada onta, entah digebukin entah apa, akhirnya onta itu lari. Maka oleh orang dikejar, semakin dikejar, semakin lari. Maka oleh pemiliknya dia mendekati dengan perlahan. Dia membawa rerumputan. Kemudian didekatkan, sampai kemudian dia mau. Kemudian akhirnya onta itu duduk, kemudian baru diikat. Kelembutan itu membuat onta itu mau mendekat, nanti baru diikat. Nah, jadi kalau kita lembut, kita mengambil hatinya. Ada yang mengatakan kau ambil separuh hatinya, berarti tinggal separuh yang lain pakai yang lain. Nah, sementara kalau keras, kasar, buruk, itu membuat hatinya terluka. Kau nggak dapat apa-apa. Dan agama ini harus diterima tanpa paksaan. Karena Allah katakan la ikraha fiddin. Paham ya? Karena tidak bisa dijalankan dengan paksaan. Kau bisa paksa dia ke masjid, tapi nggak bisa paksa dia khusyuk, betul nggak? Kau bisa paksa anakmu hijaban, tapi kau tidak bisa paksa dia untuk menutupi aurat lainnya, selain aurat badannya. Kau juga nggak bisa paksa dia hijaban di luar penglihatanmu. Bisa nggak kau paksa dia di luar penglihatanmu? Tapi pada saat sama ingat, sementara agama ini nggak bisa dipaksakan, sementara Allah nyuruh kita memenangkan agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Surat As-Saff. Ia mengutus rasulnya dengan petunjuk dan kebenaran, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan atas agama lain, mendominankan atas agama lain.
Sementara harus menang supaya berjalan, sementara tidak boleh paksaan. Berarti apa namanya? Strategi. Kalau menang tidak paksaan, kau bisa pakai kasar dan seterusnya. Tapi kan Allah ngelarang tidak boleh ada paksaan. Berarti apa? Ngelus. Sementara anakmu itu harus belajar, tapi nggak boleh dibentak. Caranya gimana? Harus pandai-pandai membuat anak itu mau belajar. Sementara kau harus memenangkan agama ini, tapi nggak boleh dipaksa. Terus gimana caranya? Lembut, baik, membuat orang tertarik. Akhirnya mau beragama, afwaja. Paham ya insya Allah ya. Semoga akhlak yang dicontohkan Nabi kita bisa tiru. Ya terakhir pelajarannya, doa Nabi itu mustajab sekecil apapun, termasuk doa Nabi dijawab salam. Nah kalau doa kita ya belum tentu. Nah, kita lanjut ya. Hadis kedua. Qala akhbarona Qala Al-Baghawi rahimahullah alaihi akhbarona Abdul Wahid Al-Malahi qala ba'ana Ahmad An-Nu'aimi ya. Dengan sanadnya yang panjang tuh bisa dilihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala dari Umar Khattab. Jadi kalau di kajian hadis itu nama ini jangan dianggap remeh ya. Nama ini yang menyebabkan hadis ini sahih atau enggak karena nama-nama ini. Dan nama ini oleh ahli hadis pasti sudah hafal. Dulu waktu saya belajar hadis itu nama ini harus dihafal. Dihafal namanya, bapaknya, tahun matinya, pernah tinggal di mana aja, gurunya siapa aja, muridnya siapa aja. Kenapa? Karena kalau ada nama, dia dapat hadis dari nama X, padahal dia bukan termasuk deretan gurunya. Ini ada masalah tuh. Misalnya kayak antum nih kan yang ngaji sama saya ini 30 misalnya gitu. Terus ada orang nggak pernah ketemu saya ngomong, saya dapat dengar dari Ustaz Musin. Nah, di mana dia ketemu yang bukan murid saya? Habis namanya bisa putus, bisa macam-macam. Jadi jangan dianggap remeh ya. Sanad ini penting karena membuat hadis sahih nggak sahih dari sanad itu. Nah, dengan sanadnya sampai sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, qala lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu wafat, meninggal, du'iyalahu Rasulullah. Rasul dipanggil untuk liyusalli alaih, untuk menyolatinya. Karena Abdullah ini, yakni Abdullah ibn Ubay bin Salul itu punya anak, yakni namanya siapa ya? Muhammad apa siapa? Ada anak yang menjadi sahabat yang sangat mulia. Jadi ada satu case tanah buruk menghasilkan pohon baik. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tanah buruk, dia kepalanya munafik, tapi anaknya nggak jadi munafik. Makanya suatu ketika kelakuan bapaknya sudah melampaui batas, dan beberapa sahabat sudah menyodorkan ke Rasulullah, ya Rasul, izinkan aku membunuh dia. Karena kelakuannya sudah Masya Allah, yang beberapa kali memprovokasi membunuh Rasulullah. Kemudian anaknya maju ke Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau memang perintahkan untuk membunuh Abdullah bin Salul, perintahkan saya saja. Biar saya tidak dendam terhadap yang membunuh ayah saya. Biar saya nyelesain. Karena memang bapaknya keterlaluan. Jadi ada orang munafik melahirkan orang baik. Jadi kita tidak boleh pesimis. Ya ada juga orang munafik yang anaknya baik. Di lapangan banyak sekali. Orang sekuler, ler. Bapaknya mungkin sholat aja enggak. Anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Dipodokin. Gitu. Dan bapaknya ngomong kayak gini. Tong, lo kan tahu ya. Bapakmu udah kayak begini deh. Ini bapakmu ini meskipun kaya, pejabat, tapi kau tahu kan kelakuan bapakmu. Nah, kan bapakmu juga takut ntar kalau mati. Nah, lo jadi orang baik ya, nanti doain bapak kalau pas mati. Bener tuh.
Banyak tuh orang-orang kayak gitu anaknya bahkan dimilitankan. Situ ada salah satu pejabat di perbankan besar sini, ibunya bahkan tidak hijaban. Anaknya dipesantrenkan di salah satu pesantren di Lembang, di teman saya, yang mahal itu ya, yang uang mukanya 80 juta apa 100 juta itu loh uang mukanya. Ya, karena dia kaya ditaruh. 1 semester di sana, pulang, dakwai maknya. Ibu harus jilbaban. Dosa. Nak, jangan kasar-kasar, ibu belum siap. Enggak boleh, mak. Tidak boleh, rumah ini ada dosanya. Nah, jadi ibunya didakwai sama anaknya. Bang, ibunya ingin anaknya jadi orang baik, cuma doain dia. Tapi saya dipikir nggak secepat itu, dipikir ntar lah agak bijaksana. Ternyata dia sama aja nyekolahin anak sih, langsung dipaksa jilbaban sama anaknya baru 1 semester di pondok. Jilbaban juga ujungnya, kalah sama anak. Di Kudus itu banyak sekali, saya temukan beberapa orang yang bapaknya begitu, anaknya di sekolah tempat yang baik. Jadi selalu ada peluang baik ya, jangan, wah lah bapak lo kayak begitu, anaknya pasti, enggak selalu. Bapak Azar itu melahirkan anak namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tukang pembuat berhala. Anaknya jadi Abul Anbiya, bapaknya para mungkin, jadi selalu ada. Tapi sebaliknya juga terjadi. Bapaknya Nabi, anaknya Kanaan. Ya udah, itu namanya tanah baik melahirkan kesemek. Kok kesemek? Melahirkan buah buruk. Nah, ya itu pelajaran dari Allah ya, adanya kuasa Allah. Ya secara umum ya biasanya tanah baik menghasilkan tanaman baik secara umum. Ketika mati dan Nabi diminta untuk sholati, falamma qama Rasulullah SAW wasabtu alaih. Begitu Nabi berdiri, saya loncat kepadanya, menghadap Rasul. Faqultu ya Rasulullah atusalli ala ibni Ubay. Apakah engkau menyolati ibnu Ubay, yakni Abdullah bin Ubay? Waqad qala yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. U'additu alaihi qawla. Padahal ia sudah berkata ini dan itu di hari ini dan itu. Ia berindah, pokoknya sudah sebutin. Dan saya mengulang-ulang semua ungkapan Ibn Ubay. Fatabas sama Rasulullah SAW. Maka Nabi senyum. Waqala akhir aninya Umar. Minggir hai Umar. Kata Rasulullah. Nabi senyum, akhir itu minggir ya. Falamma akhtartu alai, begitu saya banyak sekali memprotes. Qala inni khuyyirtu fakhtartu. Kata Nabi, saya dikasih pilihan, maka saya milih. Kan di ayatnya itu kan dikasih pilih ya. Di surat Al-Munafikun. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun, kan kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun. Ya udah. Ya, Nabi khuyyirtu fakhtartu, saya milih. Ya, bahwa Allah enggak mengampuni bab yang lain, tapi saya dikasih pilihan. Boleh memintakan ampun, boleh tidak mintakan. Lau a'lamu anni in zittu ala sab'ina fa ghafara lazittu alaihi. Kalau saya tahu jika saya mintakan ampun untuknya lebih dari 70 itu Allah ampuni, saya akan lakukan itu. Masya Allah. Penuh kasih sayang kepada umatnya, padahal sudah menyakiti. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Nabi kita semulia itu sikapnya. Semulia itu. Semoga kita mengikuti. Qala fasalla alaihi teman sarah, kemudian Nabi nyolati, kemudian dia pergi. Falam yangkus illa yasiran hatta nazalat al-ayatan min Baro'ah. Tidaklah lama sampai turun 2 ayat dari Baro'ah. Wala tusalli ala hatimin humma ta'abada. Janganlah sholati kepada mereka, salah satu di antara orang munafik yang mati selamanya. Sejak itu Rasul tidak nyolati lagi orang munafik. Tapi Abdul bin Ubay sudah disolati Nabi. Ya tapi ya nggak diampuni, Allah sudah katakan.
Paham ya? Ini pelajarannya contoh bagaimana memperlakukan orang yang berbuat buruk. Masya Allah. Ini ngomongnya gampang ya, prakteknya Masya Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan mencontoh Nabi yang ini yang paling berat, terus terang. Kita gemes banget, dibicek aja gitu kira-kira gitu ya. Tapi Nabi memberikan contohnya enggak gitu. Masya Allah. Mulia sekali. Ya khairul anbiya'i wal mursalin. Sebaik-baik Nabi dan Rasul. Khairul thaqalain. Sebaik-baik jin dan manusia. Khairul makhluqatillah. Sebaik-baik makhluknya Allah. Masya Allah. Ia mendapatkan tempat yang paling tinggi sisi Allah SWT. Surga dibuka oleh ia. Malaikat Ridwan nggak berani buka pintu kecuali Rasul yang membukanya. Mulia sekali baginda Nabi Sallallahu alaihi. Semoga kita mencintainya dan kita bisa menteladaninya. Tidak membalas keburukan. Tetap berbuat baik sama orang sejahat ini. Insyaallah. Ya. Nah, yang kedua pelajaran perlakuan kepada orang yang munafik. Tentu setelah Rasul wafat, istilah munafik tidak mudah dilakukan. Karena munafik itu kan yang di hati. Nah, kalau munafik amali, itu hukumnya tidak munafik, hukumnya dosa aja. Yang suka bohong itu. Karena munafik yang ini maknanya munafik itikodi. Artinya dia nggak percaya kepada Allah, tapi pura-pura percaya. Nah, yang tahu kan hanya Allah. Allah ngasih tahu ke Rasulullah. Jadi orang munafik zaman Nabi ketahuan namanya satu-satu. Nah, setelah Rasul wafat, lah kan kita nggak dikasih tahu sama Allah yang munafik mana nih. Makanya sejak zaman itu, terutama sejak zaman Imam Malik, orang yang kayak gitu potongannya disebut dengan zindik namanya. Zindik itu orang yang secara dohir muslim, tapi kelakuannya kayak setan. Sama Islam itu bencinya tak terkira. Suka memfitnah orang Islam. Salah satu kerjaannya zaman dulu bikin hadis palsu. Supaya ngerusak Islam dari dalam. Dan hadis palsu itu ada yang ngaku dia bikin 100.000 hadis palsu. Ada yang ngaku zaman itu. Bikin pusing tuh para ulama tuh. Diterima apa enggak nih pengakuannya? Kalau diterima, kita nyari 100.000-nya sekarang di mana aja. Kalau enggak diterima, kalau benar gimana? Wah, ada bikin pusing aja itu. Makanya jujurnya pembohong itu jujur apa bohong? Kalau ada pembohong, terus ngomong, aku jujur. Ini bohong apa jujur? Ya nggak bisa diterima. Sekali bohong sampai kapanpun tidak pernah, jangan pernah percaya. Jadi jujurnya pembohong itu, dia bisa aja bohong. Betul gak kira-kira? Pak, ini aku jujur nih Pak. Tapi dia pembohong. Jujur apa bohong? Ngeri kan? Makanya pembohong itu nggak diterima taubatnya. Secara muamalah. Urusan dia sama Allah, urusan dia sama Allah. Kalau urusan dalam muamalah enggak. Kau pembohong, ya sampai kawan enggak percaya. Nah, ini orang munafik atau kemudian nanti zindik, nah ini perlakuannya zaman Rasul itu diperlakukan baik, tapi nggak masuk. Jadi tidak pernah dia bisa akses ke Rasulullah. Tapi baik aja, jadi menjaga hubungan. Itu ternyata saya pelajari, kenapa kok nggak diselesaikan aja? Dalam bahasa lain namanya jangan nambah musuh. Kalau orang bisa tidak dijadiin musuh, nggak usah dijadiin musuh. Tapi kalau jelas-jelas, aku musuh, ayo biarin aja. Kan dia orang munafik itu kan, baik, enggak. Nyerimpung, baik juga. Ikut sholat, tapi nyerimpungin. Ini kan setengah musuh, setengah enggak. Ya udah, jangan jadiin musuh. Caranya gimana? Ditaruh aja di luar sana. Jadi biar dia ngerasa teman, tapi nggak bisa akses kemana-mana, udah enggak. Udah dilingkari dalam pergaulan. Dilingkari aja. Iya Pak, ya. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Nah, biasanya dalam sejarah Islam itu, yang membuat Islam itu runtuh, hadirnya mereka masuk ke dalam. Nah, itu di sini perlu kepiawaian. Nah, Rasul nggak bisa ditipu sama orang munafik. Nah, kalau sekarang banyak yang gampang ketipu, lawang orang Islamnya agak-agak kurang cerdas.
Jadi kita perlu banyak belajar. Khusus hadis ini kelihatannya ada banyak pelajaran karena terkait dengan orang munafik. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sudah jam 6.10 ya. Lebih. Kalau ada pertanyaan sedikit boleh, kalau tidak kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi secara umum akhlak lembut, berkata baik itu akhlak Rasulullah. Nah, pernahkah misalnya Rasul berkata buruk? Enggak pernah. Pernahkah berkata kasar? Enggak pernah. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita diizinkan membalas? Diizinkan. Tapi ya caranya baik. Paham yang tadi? Kan kalau para sahabat, kalau Rasul ketika disakiti, kalau pribadi dia memaafkan. Tapi sahabat nggak memaafkan. Dan Nabi membiarkan. Artinya kalau sahabat harus membela Rasulullah. Paham ya? Jadi kalau konteks kita, kalau agama dihinakan, ya kau harus bela. Cuman caranya mohon yang baik. Jangan ikut-ikut. Jadi milikilah namanya apa tadi itu? Membalas dengan cara yang indah. Memang harus kayak gitu, harus piawai. Karena insya Allah dengan cara itu malah lebih cepat selesai daripada malah ikut terprovokasi buruk dan kasar. Dan yang kedua, milikilah kecerdasan lebih. Masa orang baik kalah omongan sama orang jahat? Ada penjahat ngomong, lu kan kamu harus baik. Jawabannya apa? Itu bukan urusan orang jahat kau kok malah nyuruh saya baik. Didiklah dirimu dulu. Baru kau ngomong orang lain. Karena ada sama saya, ada orang preman, terus kemudian nyoleng. Gitu dia nyuri, tangkep. Kok bapak mukulin saya? Lah, mestinya bapak didik bapaknya dulu, jangan nyuri. Baru nanti ngomong ke saya berkata baik. Bukan urusan bapak. Didik diri belum sanggup mendidik orang. Paham ya kira-kira? Ada seorang ngomongnya nyolot. Begitu dicolotin, bapak ngomong baik, udah kan Rasul baik. Bapak didik diri sendiri dulu, nggak usah ngomongin ke saya. Paham ya? Wong jahat kok ngajarin baik. Paham? Jadi jangan kalah cerdas dalam dialog. Terkadang kita kalah cerdas dalam dialog. Milikilah kemampuan logika yang kuat. Gitu. Logika yang kuat itu adalah sunnah Rasulullah. Rasul itu tidak pernah kalah dialog. Piawai Rasul itu. Waktu ngelamar Umi Salamah ya kekunci. Jadi piawai Rasulullah. Dan Rasul itu menangan, nggak pernah kalah. Maka kalah itu bid'ah paling besar hari ini. Paham ya? Karena kan nggak pernah terjadi zaman Rasul kan? Oke ya, jadi tetap milikilah kehormatan tentang Rasulullah, tetapi koridornya tetap baik, smart, baik. Insya Allah itu selesai. Nah dari konteks yang publik ini ya, mohon pergaulannya agak luas, supaya kita nggak terjebak. Terkadang kayak gitu itu provokasi, supaya terprovokasi, nanti ada agenda yang lewat. Nah, kayak gitu harus piawai, jangan sampai kita kejebak. Sengaja diprovokasi, kita masuk ke situ, yang ini lewat. Bodoh kita. Makanya perlu pergaulannya agak luas. Nah yang kedua mengenai aib orang, secara umum tidak boleh, kecuali jika dalam 3 hal. Pertama di pengadilan, itu boleh, karena dalam rangka penegakan hukum. Yang kedua, jika masalah itu sudah menyangkut urusan bersama, jika tidak diangkat nanti orang menerimanya sebagai kebenaran, itu boleh, tanpa menyebut nama ya. Nah yang ketiga, jika orangnya sendiri yang ngumumkan, ya udah ya. Dia udah ngumumin kan, berarti boleh. Jadi di 3 hal ini boleh, masalah aib orang boleh. Tapi selebihnya tidak boleh. Tetap harus baik. Wallahu a'lam. Syukron. Cukup ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.